Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muda semua. Seperti yang sudah saya janjikan, bagi teman-teman yang ingin bertanya soal SMMPTN Wilayah Barat atau jalur mandiri Universitas Bangka Belitung, saya akan memberikan jawaban dalam bentuk video spesial. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama datang dari JJ ya Pak. Oke JJ ya. Apakah tes jalur mandiri SMMPTN ini gratis bagi pendaftar KIP kuliah seperti halnya di SBMPTN? Oke, jadi di jalur SMMPTN ini teman-teman harus tetap membayar sebesar 350.000 biaya pendaftaran. Ini agak berbeda dengan SNPTN dan SBMPTN yang memang untuk pendaftar KIP kuliah tidak perlu membayar. Jadi JJ ya, tetap dikenakan pembayaran untuk biaya pendaftaran ya. Sip, lanjut. Kali ini datang dari Serlip Pak. Oke, Pertanyaannya, bagaimana persaingan jalur mandiri UBB? Lalu untuk waktu mengerjakannya berapa menit? Dan H-1 sebelum ujian itu apakah boleh survei dulu Pak? Karena saya di luar Sumatera. Oke, pertama terima kasih nih Serlip sudah memilih Universitas Bangka Belitung sebagai salah satu tempat tujuan untuk kuliah. Nah, Serlip nanti diberikan kesempatan, bahkan kita himbau kepada semua peserta untuk melakukan peninjauan terhadap lokasi yang sudah tertulis dan tertera di kartu pendaftaran teman-teman semua 1 hari menjelang pelaksanaan ujian SMMPTN. Karena nanti jangan sampai di hari H baru teman-teman nanti akan gerabak-gerubuk untuk kemudian mencari lokasinya. Nah, kalau soal keketatan memang relatif sih. Ada juga yang menganggap bahwa SMM mungkin lebih mudah daripada SB. Saya kira juga tidak relatif. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya adalah persiapkan diri dengan baik. Itu ya, Serlip ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Ya, selanjutnya dari Nadia AG8092. Oke, Nadia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin bertanya, apakah jalur mandiri pasti masuk atau gimana? Lalu apakah bisa menggunakan nilai UTBK? Nah, teman sekalian, ini saya kira pertanyaan menarik. Apakah SMMPTN ini sudah pasti masuk? Ini sebenarnya harus diklarifikasi ya. Tadi sama pertanyaannya dengan Serlip. Bagaimana dengan tingkat kerumitan atau kesulitannya untuk masuk. Jadi sebenarnya sekali lagi ini relatif. Tapi satu hal bahwa tidak pasti masuk, itu jelas tidak ada yang bisa menggaransi. Nah, teman-teman persiapkan diri dengan baik. Kemudian yang kedua, tentu saja teman-teman sementara ini kita belum bisa menggunakan hasil UTBK sebagai bahan untuk mendaftar di SMMPTN. Oke, begitu ya Nadia ya. Lanjut. Selanjutnya dari Faisal Project Pak. Oke, Faisal Project, besar proyeknya ini. Saya mau bertanya. Oke. Tes SMMPTN mulai tanggal berapa Pak? Oke, jadi SMMPTN ini akan dimulai tanggal 28 Juni dan berakhir pada tanggal 7 Juli. Tapi teman-teman cuma ikut sekali. Jadi nanti jangan lupa ikut jadwal yang sudah tertera. Jamnya juga sudah tertera di pendaftaran ketika teman-teman nanti mendownload kartu peserta. Gitu ya. Oke. Kali ini datang dari Andika SPR Pak. Oke Andika, izin bertanya, untuk SMMPTN jalur KIP kuliah kapan dibuka? Ya, jadi Andika sebenarnya pendaftaran untuk KIP kuliah SMMPTN secara umum belum dibuka resmi, tetapi teman-teman sudah bisa menggunakan link KIP kuliah untuk mendaftar. Hanya saja memang finalisasinya tetap menunggu pengumuman resmi, tapi teman-teman mendaftar dan membuat akun itu sudah diperbolehkan. Silakan saja. Nah, selanjutnya dari Sardo Tambunan. Oke, Sardo. Selamat sore, izin bertanya, untuk jalur SMMPTN Barat ketika lolos seleksi apakah bisa mengajukan KIP kuliah Pak? Ya, jadi pertanyaannya sama. Jadi teman-teman pada dasarnya SMMPTN ini memiliki jalur pendaftaran KIP kuliah. Hanya saja secara resmi tentu belum dibuka. Tapi teman-teman sudah bisa membuat akun, teman-teman sudah bisa mendaftar melalui link yang tersedia. Oke? Oke Pak, pertanyaan ke-7 datang dari Devin Harski 18. Oke Devin, untuk jalur mandiri ini apakah materi tesnya sama persis dengan materi tes SBMPTN kemarin? Nah, persis sih tidak, tentu saja ya Pin ya. Persis sih tidak, tapi teman-teman kira-kira mungkin ilustrasinya sama, gambarannya, kerumitannya, kemudian variasi soalnya kira-kira sama dengan UTBK SBMPTN. Jadi yang sudah memiliki pengalaman ikut UTBK mungkin kira-kira estimasinya sama seperti itu. Nah, yang belum silahkan pelajari materi-materi tentang UTBK. Oke? Selanjutnya yang ke-8 dari AZ Kisai. Oke, saya mau bertanya Pak, apakah jalur SMMPTN Barat atau Mandiri bisa memilih lintas jurusan? Nah, teman-teman harus memutuskan. Pada dasarnya sebenarnya boleh lintas jurusan. Jadi IPA ke IPS, IPS atau ke IPA. Tapi teman-teman harus memperhatikan program studinya ketika mendaftar. Cek
karena tidak semua program studi bisa lintas jurusan. Kemudian satu lagi teman-teman sekalian, teman-teman harus memutuskan, karena ini tidak bisa campuran, teman-teman harus memutuskan kalau mau IPS IPS saja, kalau mau IPA IPA saja. Nah, tapi jangan lupa sekali lagi itu semua sudah diatur di dalam kolom pendaftaran setiap program studi. Oke, sip. Pertanyaan ke-9 dari Andika SPTR. Oke, Andika. Apakah UBB tidak membuka KIPK untuk jalur mandiri atau menggunakan sistem susulan seperti yang saya search di Google bahwa KIPK untuk jalur mandiri dibuka pada bulan Agustus? Apakah benar demikian, Pak? Ya, jadi teman-teman nanti bisa mengupdate informasi, tetapi teman-teman sebenarnya sudah bisa melakukan pendaftaran di link yang Kipkuliah yang tersedia. Nah, pendaftaran secara resmi belum dibuka, dan tentu kalau ada susulan kita akan siapkan dan fasilitasi. Pertanyaan ke-10, Pak. Oke. Dari Ions. Oke. Bagaimana syarat mengikuti SMMPTN ini? Biayanya berapa? Oke, pertama biayanya pendaftarannya ada Rp350.000, dan kemudian kalau persyaratannya silahkan ikuti petunjuk di website kita. Di situ umum, saya kira pertama tentu saja adalah keterangan lulus atau ijazah bagi yang sudah ada, dan kemudian jangan lupa perhatikan bahwa UBB itu menerima untuk pendaftaran 3 tahun terakhir. Oke. Selanjutnya dari Aimri. Izin bertanya. Aimri. Oke. Izin bertanya, untuk jalur mandiri SMMPTN, surat rekomendasi beasiswa dari Dinas Sosial berlaku atau tidak, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, Amri, prinsipnya sebenarnya teman-teman semua berkenaan dengan surat rekomendasi apakah bisa digunakan. Pada dasarnya rekomendasi dari Dinas Sosial atau pihak terkait itu bisa digunakan untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan ketika nanti mendaftar. Nah, UKT itu sebetulnya ditentukan oleh beberapa komponen. Jadi teman-teman sekalian, ada keterangan penghasilan orang tua yang nanti akan diminta sebagai salah satu bahan pertimbangan. Kemudian juga ada komponen lain, misalnya jumlah keluarga, jenis pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya. Nah, rekomendasi itu bisa menjadi salah satu pertimbangan. Tapi pada dasarnya sebenarnya adalah data yang diisikan itu yang akan nanti menjadi salah satu patokan kita menentukan uang kuliah tunggal jenis berapa, teman-teman. Oke? Baik, Pak, ini pertanyaan dari 2 orang yang sama. Oke. Dari Mira Anggraini dan Rina Halo, Mira. Agustiara. Oke. Izin bertanya, Pak, untuk jalur mandiri yang SPI dan UKT bisa diringankan dengan surat keterangan tidak mampu dari SPPA enggak? Oke, Rasanya, Pak. Jadi sekali lagi, kalau terkait dengan surat rekomendasi dan pembiayaan, pada dasarnya kita akan mengacu kepada data yang diisikan. Misalnya menyangkut jenis pekerjaan orang tua, jumlah penghasilan setiap bulan, lalu jumlah tanggungan keluarga, kondisi rumah tampak depan dan tampak belakang. Ini semua akan jadi bahan pertimbangan. Termasuk kalau seandainya nanti ada rekomendasi itu menjadi salah satu bahan pertimbangan. Pada prinsipnya sudah ada rumus sebenarnya untuk mengukur, dan tiap orang itu bisa saja berbeda. Karena komponen semua kita lihat secara objektif, tapi yakin dan percaya teman-teman kita akan melihat bagaimana sebenarnya kondisi yang sedang dihadapi oleh orang tua dari calon mahasiswa kita untuk menentukan besaran UKT. Oke, Pak, sekarang pertanyaan dari calon maba Jawa Timur ini, Pak. Wah, jauh. Ya, atas nama Carmelia Mila 426. Oke, terima kasih Carmelia. Mau tanya, Pak, di Oke. jalur SMMPTN UBB ini apakah tesnya harus datang langsung ke UBB atau bisa dilaksanakan di lain tempat? Soalnya saya dari Jawa Timur, Pak. Sekian dan terima kasih. Pertama, terima kasih Camelia sudah memilih UBB sebagai salah satu tujuan dari Jawa Timur, arek-arek Jawa Timur. Nah, UBB bersama dengan 16 PTN lain ini bergabung dalam penyelenggaraan kegiatan SMMPTN wilayah Barat. Nah, di wilayah Barat sebenarnya kita punya beberapa PTN yang juga bergabung, di antaranya misalnya Tirtayasa, kampus lain. Sehingga teman-teman nanti Camelia itu tinggal memilih lokasi ujiannya mau di mana. Jadi bisa saja nanti datang ke salah satu tempat di 16 PTN itu. Jadi tidak harus ke Universitas Bangka Belitung itu ya. Jadi tergantung lokasi pilihannya nanti mau di mana. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak, Oke. dari Aldo Fernando. Oke, Aldo. Selamat malam, Pak. Izin bertanya. Oke. Pas daftar itu kan datanya tersimpan permanen. Nah, ternyata jurusannya salah. Itu bisa diubah lagi nggak, Pak? Nah, ini jadi persoalan. Kalau sudah di permanen, nah ini tidak mungkin bisa dirubah lagi. Karena itu, teman-teman harus hati-hati ketika melakukan finalisasi terhadap pendaftarannya. Oke, nah teman-teman semua pertanyaan sudah saya jawab, dan insya Allah mudah-mudahan mengatasi sedikit kegalauan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan.
Jangan lupa teman-teman sekalian, semakin Anda mempersiapkan diri dengan baik, maka kesempatan untuk bergabung di Universitas Bangka Belitung akan semakin baik. Saya kira cukup sekian teman-teman semua. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu BB, kampus kita.